Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetty Herawati, calon guru penggerak angkatan 10 dengan pengajar praktik Mama Pati SPD. Jadi hari ini saya akan mendeskripsikan tentang modul 11 mendemonstrasi kontekstual. Di mana di sini peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran ajar dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal atau karya demonstrasi dalam bentuk video, infografis, atau puisi, atau lagu, dan lain-lain. Jadi di sini saya mengambil dalam bentuk video presentasi. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan yang menjadi tokoh pendidikan. Beliau juga sekaligus yang telah mendirikan Taman Siswa agar semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan. Di zaman kolonial, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Bapak Presiden Soekarno-Hatta. Untuk itulah kenapa kita selalu merayakan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei, itu diperingati sebagai hari lahirnya Ki Hajar Dewantara sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita pindah ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sistem Among. Kemudian kodrat alam dan zaman. Yang ketiga itu tripusat pendidikan. Yang keempat berhamba pada anak. Yang kelima asas trikon. Yang keenam budi pekerti. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama itu kodrat anak. Di sini ada dua, yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini setiap murid terlahir dengan kodrat masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kodrat alam itu lebih mengacu kepada lingkungan tempat tinggal anak, di mana anak di sini kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya, murid kita tinggal di daerah pegunungan. Dominan di situ banyak yang berkebun seperti tanaman kol, ya, seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan potensinya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang kodrat zaman, di mana guru sebagai pendidik perlu menuntun anak mengembangkan potensinya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, kita lihat sekarang pembelajaran abad 21 ya, teknologi sudah digunakan pada abad 21 sekarang ini. Jadi kita sebagai guru harus mampu mengembangkan potensi anak melalui perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Seperti itu ya. Filosofi yang kedua yaitu sistem Among. Among berarti memberikan contoh yang baik pada anak tanpa harus mengambil haknya agar tumbuh berkembangnya, agar suasana batin dan merdeka sesuai dengan dasarnya. Anak tidak boleh dipaksa, melainkan dituntun agar dapat berkembang. Jadi maksudnya di sini, kita sebagai pendidik atau guru itu harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada murid, di mana di sini kita menuntun murid tetapi tidak memaksanya, tidak mengambil hak mereka. Jadi kita membebaskan dia, memerdekakan dia yang mana potensi yang dimiliki kita harus kembangkan. Kita sebagai guru harus menjadi penuntun, harus menjadi fasilitator, jadi supaya anak itu menjadi anak yang berkembang. Seperti itu ya.
Yang ketiga adalah berhamba pada anak, di mana di sini berhamba pada anak yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru bukan hanya sebagai penuntun, tetapi sebagai sumber belajar dan fasilitator bagi murid. Jadi, pembelajaran yang berpusat pada murid. Tidak sama dengan pada zaman dahulu kala. Pada zaman kolonial itu pembelajaran itu berpusat pada guru. Sekarang ini berpusat pada murid, di mana Ki Hajar Dewantara itu menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, di mana kita seperti tadi yang saya katakan, kita sebagai fasilitator menuntun anak supaya anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa depannya. Jadi, kita memerdekakan anak ya, berpusat pada murid, seperti itu. Yang keempat adalah asas trikon. Trikon di sini ada 3, yang pertama kontinu, konvergen, dan konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara, kontinu berarti pengembangan secara berkesinambungan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik. Jadi, pengembangan itu dalam pembelajaran itu harus dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, pengembangan yang diambil dari bangsa lain sebagai kesatuan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan identitas bangsa. Jadi pembelajaran itu bisa diambil dari contoh-contoh dari bangsa lain sebagai bentuk kesatuan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan identitas bangsa. Kemudian yang ketiga, konsentris, bersifat terbuka, namun kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya sekitar. Jadi di sini kita harus bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dalam pengaruh budaya di daerah lain ya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi artinya pikiran dan pekerti artinya tenaga. Nah, budi pekerti adalah sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma jadi tenaga. Misalnya, cipta atau kognitif. Di mana di sini kognitif yang dimaksud adalah pengetahuan yang dimiliki oleh murid. Bagaimana apa yang dia ketahui ini bisa diaplikasikan ke dalam rasa perasaannya atau afektif sikapnya. Bagaimana sikap dia mengatasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah diaplikasikan ke dalam sikap, bagaimana dia mengaplikasikan ke dalam karsa atau psikomotorik keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih ingat uh, kita masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa Ingarso Suntulodo. Ya, Ingarso Suntulodo ini di mana kita di depan memberikan teladan, pendidik sebagai teladan bagi murid. Ya, kemudian Madya Mangkarso, ya di tengah itu memberikan motivasi, saling membantu. Jadi kita sebagai pendidik itu saling membantu, saling memotivasi anak didik kita supaya mencapai tujuan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk terus bersemangat belajar. Yang keenam adalah tripusat pendidikan, yaitu lingkungan tempat belajar murid. Di mana di sini pendidikan pertama sebelum anak sekolah adalah itu di keluarga. Di mana keluarga di sini terdiri dari ayah, ibu, dan kakak. Jadi seperti usia 0 sampai 6 tahun, keluargalah yang menjadi peran penting di mana anak belajar berjalan, belajar bicara. Kemudian dukungan yang kedua adalah sekolah.
Sekolah juga menjadi tempat berkembangnya pengetahuan anak, di mana di sini di sekolah anak dididik menjadi berinteraksi dengan teman yang lainnya, dengan teman sekolahnya, dan guru-gurunya. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Anak juga perlu mendapat dukungan dari masyarakat, di mana di sini anak belajar mengenai lingkungan sosialnya, bagaimana lingkungan di masyarakat. Mereka akan belajar berinteraksi dengan orang-orang luar agar dapat mengembangkan potensi mereka.